Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Kewarganegaraan dengan kode kelas C34. Ini kami akan melakukan survei dengan cara mewawancara secara langsung beberapa orang, tepatnya para generasi milenial kisaran usia 15-20 tahun. Kami akan menanyakan pendapat mereka mengenai makna peringatan Sumpah Pemuda yang dilakukan setiap tahunnya pada tanggal 28 Oktober. Sebelum sesi wawancara dimulai, mari berkenalan dengan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Naila Azahiratul Maghfirah dengan NIM 1521110283033. Nama saya Ilham Umar dengan NIM 15211028339. Saya Abel Aromaningsi dengan NIM 1521102834041. Saya Ilmiawan Taufan Alfaris dengan NIM 1521102834042. Nama saya Fali Faisal dengan nomor NIM 1521110283047. Halo, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalin dulu ya, nama aku Ilham Umar, biasa dipanggil Ilham, mahasiswa semester 1 jurusan fisioterapi Universitas Airlangga. Boleh tahu dengan siapa? Sevia. Sevia, kuliah atau sekolah atau? Kuliah. Oke. Hai, perkenalkan nama saya Nisa Widah, saya mahasiswa dari FEB. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar Sumpah Pemuda. Namun sebelum itu, mari kita berkenalan dengan narasumber ini. Perkenalkan, nama saya Saskia Renata Isabila. Saya berumur 18 tahun, asal instansi Universitas Negeri Jember. Perkenalkan, nama saya Vica Mayati Nanda Mariana, status saya sebagai mahasiswa. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fali Faisal di Universitas Airlangga yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Dimas Bambang Sadro, dari Universitas Afrika Muhammad Yani. Perkenalkan, nama saya Fikra Filsafat Ilma, status mahasiswi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eka Ramadan, umur saya 18 tahun dan saya dari Polinema. Mau minta waktunya sedikit nih, boleh tahu namanya siapa? Boleh. Nama aku Dito Prasetyo, saya bersekolah di SMA Negeri 22 Jakarta, kelas 10 MIPA 1. Akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait Sumpah Pemuda kepada saudara. Sebelumnya, boleh mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febri Ahmad dari Universitas Muhammad Yamin. Halo, saya Adinia Salsabila, mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual. Kamu tahu nggak sih 28 Oktober itu kita memperingati hari apa? Tahu dong, tanggal 28 Oktober itu kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tahu. Hari Sumpah Pemuda. Tahu lah, tanggal 28 Oktober itu Hari Sumpah Pemuda kan? Tentu saja tahu dong, Hari Sumpah Pemuda bukan? Nah, boleh diceritain nggak sejarah singkatnya Sumpah Pemuda tuh kayak apa sih? Jadi kan Sumpah Pemuda itu pada tanggal 28 Oktober 1928 itu hasil dari Kongres Pemuda II. Oke, saya akan menceritakan secara singkat apa yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, di tanggal 28 Oktober 1928 terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan Indonesia sampai bisa menjadi seperti ini, yaitu peristiwa itu adalah kita sebut Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu bisa dibilang adalah sebuah gerakan yang diciptakan oleh pemuda-pemuda Indonesia untuk memerdekakan Indonesia pada saat itu. Pada saat itu pemuda-pemudi Indonesia bersumpah untuk membangun NKRI secara bersama. Menurut pengetahuan saya,
Sumpah Pemuda tercetus di dalam Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Namun sebelumnya telah dilaksanakan Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Tetapi hasil akhir dalam Kongres Pemuda pertama ini tidak memuaskan, maka disepakati untuk melaksanakan Kongres Pemuda yang kedua pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Tujuan diadakannya Kongres Pemuda kedua ini yaitu bisa memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara dan memperteguh persatuan Indonesia antara pemuda. Dalam Kongres Pemuda ini dihadiri oleh beberapa pemuda di Indonesia, salah satunya ada Jong Ambon, Jong Java, Jong Batak, dan lain-lain. Hari itu pemuda mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Sekarang coba dong sebutin isi Sumpah Pemuda itu apa aja? Oh ya, aku sebutin ya. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pertama, kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi isi Sumpah Pemuda itu ada 3. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kami pemuda-pemudi Indonesia menyatakan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kalau tadi kan soal sejarahnya nih. Sekarang aku mau tanya buat kamu sendiri, apa sih makna perayaan dari ritual Sumpah Pemuda ini yang kita peringatin setiap tahunnya tanggal 28 Oktober? Buat saya ya, Sumpah Pemuda itu memberikan saya semangat pada diri saya sendiri dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Menurut saya, makna dari Hari Sumpah Pemuda itu sendiri, kita harus menghargai para pemuda yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, sekaligus agar menghargai para pahlawan yang telah gugur di medan perang dan menghargai para pahlawan yang telah ikut berpartisipasi berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Nah, dalam Sumpah Pemuda ini memiliki banyak nilai. Salah satunya nilai patriotisme, nasionalisme, dan gotong royong. Maka dari itu, Sumpah Pemuda sangatlah penting bagi kita semua supaya bisa meningkatkan kreativitas serta rasa patriotisme dan nasionalisme dalam diri kita. Untuk memotivasi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan peringatan Sumpah Pemuda ini kita jadi selalu teringatkan bahwa kita sebagai pemuda atau pemudi bangsa Indonesia perlu untuk terus mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju dan lebih baik ke depannya. Nah, sekarang ke pertanyaan selanjutnya nih. Kamu bangga nggak sih kira-kira lahir di Indonesia? Bangga dong, karena saya lahir di negara yang mempunyai banyak keragaman, seperti keragaman suku, keragaman budaya, keragaman bahasa, dan lain-lain. Berarti bangga ya jadi orang Indonesia? Bangga dong. Bangga dong, soalnya kan masyarakat Indonesia tuh masyarakatnya ramah tamah. Sangat bangga lahir di Indonesia karena Indonesia termasuk negara yang indah akan wisata dan ekonominya juga sangat bagus. Bangga, saya bangga lahir di Indonesia karena di Indonesia itu menjunjung persatuan dan kesatuan. Bangga karena di Indonesia kan
banyak sekali keanekaragaman budayanya, bahasa, terus kaya akan sumber daya alamnya juga. Jadi bersyukurlah lahir di Indonesia ini. Nah, selanjutnya pertanyaan yang agak tricky nih. Jujur aja ya nggak apa jawabnya. Kamu bangga nggak jadi orang Indonesia? Bangga dong, karena bangga dalam arti saya bangga di Indonesia karena Indonesia sangat beragam ya dan bisa saling berdampingan gitu. Ya bangga, soalnya warga Indonesia tuh tetap masih bisa bersatu walaupun beda ras, suku, budaya, dan agama. Saya sangat bangga jadi bagian dari Indonesia. Saya juga termasuk, karena saya juga termasuk penerus bangsa ini supaya menjadi bangsa yang sangat maju dan makmur di kedepannya. Karena Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya dan orangnya ramah-ramah. Bangga ya, karena tadi itu sumber daya alam, bahasa, terus budayanya juga. Kalau sumber daya alam itu di Indonesia, apapun yang ditanam di Indonesia itu pasti akan berbuah. Jadi ya bangganya menjadi bagian Indonesia seperti itu. Terus Indonesia juga kan beda dengan negara-negara lain, jadi sampai-sampai Indonesia ini ingin dijajah oleh negara lain. Jadi menurut saya alasan itu yang membuat saya bangga menjadi bagian Indonesia. Ini kamu orang apa nih? Campuran sih, Jawa Palembang. Jawa Palembang. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kamu berkomunikasi sama orang tua atau teman-teman atau sama saudara itu pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah atau bahasa Inggris? Saya memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi saya sehari-hari. Dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan negara kita Indonesia, sekaligus bahasa Indonesia juga mudah dipahami. Alhasil, semua orang atau teman kita atau saudara-saudara kita dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Setiap harinya itu saya tuh memakai bahasa mix ya, bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Kan itu saya di lingkungan yang daerah Jawa, jadi bahasanya itu bahasa daerah Jawa. Terus kalau untuk bahasa Indonesia mungkin saya di kampus untuk ngobrol dengan dosen, terus mahasiswa yang tidak bisa berbicara dengan bahasa daerah, jadi saya harus mengobrol dengan mahasiswa luar Jawa untuk berbahasa Indonesia. Atau dari di kota-kota biasanya kan juga begitu, anak-anaknya juga mahasiswanya juga gak bisa itu berbahasa daerah, jadi sehari-harinya memakai di kampus itu memakai bahasa Indonesia. Saya biasa menjawabnya dengan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Jika di rumah saya biasa menggunakan bahasa Indonesia yang sangat baik dan terkadang tercampur-campur dengan bahasa daerah karena lingkungan saya seperti itu. Di depannya saya memakai bahasa daerah karena lebih nyaman berbahasa daerah. Untuk bahasa sehari-hari saya biasa menggunakan bahasa campuran karena saya menyesuaikan dari sekitar lingkungan saya. Seperti di sini juga karena saya berada di lingkungan daerah Jawa, jadi saya pakai bahasa Jawa. Dan terkadang juga saya menggunakan bahasa Indonesia karena ada beberapa mahasiswi atau mahasiswa yang berasal dari luar Jawa, seperti itu. Pesan saya untuk generasi milenial di luar sana, yang pertama harus terus berkarya, cintai dan dukung terus karya Indonesia, karya-karya dari masyarakat Indonesia, dan juga jangan lupa untuk melestarikan budaya
kita, budaya Indonesia. Oke? Indonesia dan belajarlah lebih giat lagi. Ya. Untuk pesan dan harapan bagi kita yang generasi milenial ini ya, apa ya, harapannya itu kita itu harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia dan bahasanya, terus apalagi ya, kayak apa yang kita punya itu harus dilestarikan, dijaga pula untuk selalu kompak dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Pesan saya untuk para generasi milenial, jangan pernah lupakan perjuangan para pahlawan yang telah gigih memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan untuk harapan saya kepada kalian para generasi milenial, agar rajin belajar dan mengukir prestasi, menjunjung toleransi, saling bekerja bakti atau gotong royong, mengulas sejarah dan belajar budaya, serta menjunjung bahasa Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih ya dari aku. Boleh dong dikasih pesannya nih buat generasi milenial? Kan kita sama-sama generasi milenial. Pesannya buat mereka nih, buat kita, untuk memaknai setiap perayaan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tiap tahunnya. Pesan dari saya nih buat generasi milenial, walaupun sekarang sudah serba canggih di era globalisasi dan udah gampang nih kita mengakses budaya asing, kita tetap harus ingat bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang lahir di Indonesia dan disatukan oleh bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai lupa akan nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi tetap kalau misal belajar bahasa asing mah lanjut, tapi tetap jangan lupa bahasa Indonesia, budaya Indonesia gitu ya. Oke deh, kalau gitu makasih banyak ya Sevi atas waktunya. Aku ucapkan sekali lagi, makasih. Iya.